Selamat sore, Pak Wahyu. Kami dari Kelompok Perusahaan Pialang ingin menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak dari perusahaan Pialang. Saya akan memperkenalkan anggota dari saya akan memperkenalkan anggota yang pertama adalah Anjeli Francisca Susanto dengan nomor NPM 1923240084 dan saya sendiri Stephanie Valencia 1923240081. Untuk bab pertama akan dijelaskan oleh saudari Anjeli. Baiklah, yang pertama adalah analisis SWOT dari PT International Business Future. Yang dimana pertama kita akan menjelaskan tentang keunggulan dari PT International Business Future. Yang pertama, leverage yang digunakan oleh PT International Business Future sebesar 1:200 yang membuat ketahanan dana investor dapat digunakan 100%. Karena biasanya pada perusahaan pialang yang lain itu sebesar 1:100 yang dimana ketahanan dana investor tersebut hanya digunakan sebesar 70%. Lalu yang kedua, spread point yang digunakan oleh PT International Business Future sebesar 0,40 bit yang membuat transaksi nasabah cepat terjual, yaitu merupakan selisih antara buy atau sell pada setiap transaksi nasabah yang tidak terlalu lebar. Lalu yang ketiga, metode yang digunakan memiliki akurasi 75-99% yang dimana seperti yang diketahui dari PT International Business Future tersebut, setiap tenaga kerjanya memiliki kerja per tim, yang dimana pada setiap tim memiliki metode yang ditawarkan berbeda-beda kepada nasabah. Lalu yang keempat, PT International Business Future yang mampu memenangkan persaingan dan meraih keunggulan yaitu infrastruktur bangunan dan sarana transportasi yang mendukung pelayanan kantor, lokasi kantor yang strategis, sarana pelayanan yang mendukung seperti tenaga konsultan untuk para nasabah yang membantu nasabah dalam setiap kali transaksi. Lalu selanjutnya adalah kelemahan dari PT International Business Future. Yang pertama adalah budaya kerja yang belum terbentuk, yaitu di mana kurangnya building team atau memaintain tim dan juga memaintain nasabah dari PT International Business Future, dan tidak semua juga dari tim yang ada di PT International Business Future tersebut memiliki budaya yang buruk, tetapi sebagian besar kurangnya building team. Lalu yang kedua adalah kurangnya promosi kantor, di mana masih kurangnya masyarakat dari Palembang yang belum mengetahui tentang PT International Business Future. Lalu yang ketiga adalah sumber daya manusia yang kurang memadai, di mana untuk tenaga kerja di PT International Business Future tersebut masih dapat dikategorikan kurang atau masih banyak lowongan yang tersedia. Lalu bab kedua yaitu menentukan sistem dari PT International Business Future. Pertama, kami telah melakukan wawancara dengan pihak PT International Business Future yang merupakan salah satu manajer tim di PT International Business Future. Lalu selanjutnya, dari hasil wawancara tersebut kami mendapatkan studi kasus yang berupa dari orang sistem sedang berjalan di PT International Business Future, di mana pelanggan dalam hal ini investor akan didatangi oleh pihak International Business Future untuk dijelaskan secara detail berbagai macam produk yang dijual, bagaimana cara investor dapat keuntungan, dan bagaimana mekanisme transaksi yang dilakukan di bursa berjangka Jakarta atau yang biasa disebut dengan Jakarta Future Exchange atau yang biasa disebut dengan pasar modal. Untuk para investor yang tertarik akan tawaran dari pihak PT International Business Future dan ingin melakukan pembukaan akun, maka investor tersebut harus mengisi data pribadi yang dibutuhkan untuk kebutuhan data-data nasabah jika membuka akun di PT International Business Future. Sebelum investor melakukan pengiriman dana, investor tersebut harus melakukan pengisian data diri dengan benar atau yang biasa disebut dengan registrasi online atau regol. Kemudian, investor tersebut melakukan penataan diri yang dikirimkan dan kemudian mengirimkan sejumlah uang yang ingin digunakan untuk ditransaksikan di bursa atau deposit nasabah tersebut. Lalu, setelah melakukan transfer, maka nasabah
wajib mengirimkan slip transfer tersebut kepada pihak International Business Future sebagai nama penyetor dana dengan data-data yang telah dicantumkan sebelumnya di regol harus sama. Jika tidak sama, maka uang yang telah disetor oleh investor akan dikembalikan full ke rekening nasabah dan diminta untuk melakukan penyetoran ulang dengan nama pengirim yang sama sesuai dengan data yang telah diisi. Setelah data investor dan juga bukti transfer masuk ke sesuai dengan data yang telah diisi, maka masuk ke PT International Business Future, maka data tersebut akan diproses dari kantor cabang menuju kantor pusat untuk didaftarkan pada pihak bursa dengan untuk pembukaan akun. Hal ini biasanya diurus oleh bagian accounting dari PT International Business Future. Jika investor yang ingin membuat akun tapi usianya di bawah 21 tahun, maka investor tersebut harus membuat surat pernyataan bahwa pihak keluarga atau orang tua dari investor tersebut maka pihak keluarga dari investor tersebut harus mengetahui dengan cara membuat surat pernyataan izin pembukaan akun atau SPIPA yang disertai dengan materai yang berlaku pada saat ini dan ditandatangani oleh orang tua dari investor tersebut. Pada tahap ini, data orang tua juga akan diminta dengan jelas seperti foto KTP. Setelah surat tersebut jadi, maka surat tersebut juga diserahkan kepada bagian pendataan data investor seperti billing atau IT perusahaan atau biasa disebut dengan accounting dari perusahaan tersebut. Setelah data diproses di bagian kantor pusat, maka investor akan dihubungi melalui via telepon untuk dimintai keterangan dan ditanya beberapa hal yang bahwasannya benar bahwa investor tersebut telah melakukan penyetoran ke PT International Business Future dan menyetujui bahwa akan membuka rekening atau akun di bursa serta telah memahami manajemen risiko dan cara transaksi di bursa. Biasanya konfirmasi tersebut dilakukan oleh wakil pialang berjangka yang telah diutus oleh Bapepti. Bapepti merupakan badan pengawas perdagangan berjangka dan komoditi yang merupakan eselon 1 dari Kementerian Perdagangan. Lalu setelah dilakukannya konfirmasi tersebut, maka data yang tadi akan langsung diproses ke pedagang menuju bursa untuk dilakukannya pembukaan akun. Setelah selesai, maka investor akan menerima email dari pihak PT International Business Future yang berisikan berupa nomor akun dan password investor yang merupakan rekening milik investor yang ada di bursa. PT International Business Future hanya mengirimkan data kepada investor melalui email yang dicantumkan nasabah pada saat pengisian data registrasi online. Password atau kata sandi pada akun investor hanya investor sendiri yang mengetahui. Untuk password investor dapat mengubahnya kapan saja. Setelahnya, nasabah dapat melakukan transaksi di bursa melalui akun yang telah ada dengan bimbingan dari konsultan di PT International Business Future. Lalu selanjutnya adalah macam-macam diagram. Yang pertama adalah diagram activity seperti yang telah dijelaskan dari studi kasus tadi. Lalu selanjutnya adalah diagram use case. Lalu selanjutnya adalah activity diagram registrasi atau bagaimana cara registrasi secara online. Lalu activity diagram membuat SOP. Kemudian activity diagram mengeluarkan BK. Dan lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Penelitian ini mengetahui bahwa kelemahan, peluang, kekuatan, ancaman dari PT International Business Future dan untuk mengetahui bagaimana strategi hasil analisis SWOT dapat digunakan sebagai pertimbangan menetapkan strategi pada PT International Business Future dari fokus masalah yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian sebagai berikut. Kekuatan yang dimiliki oleh PT International Business Future yang mampu memenangkan persaingan dan meraih keunggulan yaitu dengan adanya kerjaan SDM, infrastruktur bangunan dan sarana transportasi yang mendukung pelayanan kantor, lokasi kantor yang strategis, sarana pelayanan yang mendukung pelayanan seperti pelayanan konsultasi. Lalu kelemahan yang dimiliki oleh PT International Business Future diantaranya adalah budaya kerja yang belum terbentuk atau kurangnya building team, kemudian kurangnya promosi kantor. Lalu kelemahan inilah yang perlu diperbaiki agar ke depannya menjadi lebih baik. Peluang
yang dimiliki oleh PT International Business Future adalah jumlah penduduk Palembang yang memerlukan pelayanan konsultasi untuk melakukan transaksi di pasar modal. Peluang ini dapat dikembangkan guna menanggulangi persaingan ancaman yang muncul dan menjadi hambatan PT International Business Future, yaitu ancaman bertambahnya jumlah perusahaan pialang yang ada di Indonesia maupun di Palembang. Analisis SWOT dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menetapkan strategi pada PT International Business Future dengan menganalisis faktor internal dan eksternal dari International Business Future yang akan diperoleh analisis IFAS dan EFAS dari analisis pembobotan, rating, dan skor IFAS dan EFAS. Kemudian dilakukan pembobotan rating dan skor pada IFAS dan EFAS diperoleh jumlah skor pada faktor kekuatan sebagai berikut, dan sedangkan pada faktor kesempatan diperoleh skor 0,90 dan skor untuk faktor ancaman yaitu 0,4. Selisih antara IFAS dan EFAS diperoleh hasil posisi PT International Business Future pada kuadran 1 yaitu posisi agresif. Pada kuadran 1 agresif diperoleh alternatif strategi yang disarankan yaitu pengembangan pasar, dan pengembangan jasa. Pemilik perusahaan memilih alternatif strategi pengembangan pasar yaitu dengan membuka cabang kantor baru di berbagai daerah di Indonesia. Lalu saran kami dengan rekayasa perangkat lunak untuk PT International Business Future yaitu di mana pihak International Business Future harus memiliki sebuah sistem yang dapat membantu proses registrasi lebih cepat tanpa harus dikerjakan seluruhnya oleh bagian dealing atau bagian accounting. Ini bisa dibuat dengan menggunakan rekayasa perangkat lunak dari tenaga dari programmer. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah dari analisis kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.